waktu Gibran dicalonkan di wali kota Solo, ada nggak politik dinasti? PDIP kalau nggak ada politik dinasti karena ini menjadi isu, ya sudah suruh legowo aja. Ini isu, ya kan? Isu bagi sebagian pihak benar. Ini nurani bangsa, Bung. Prinsip-prinsip bukan gini loh. Kalau politik dinasti itu kayak Pak Jokowi mengangkat anaknya sebagai menteri. Waktu itu dia berkuasa. Dia sebagai menteri, tapi dia waktu itu lagi berkuasa. Kecuali melakukan pemilihan, loh Bung. Apa Bung nggak menghargai pilihan rakyat Solo? Terus pilihan sekarang rakyat Indonesia yang 58%. Solo. Waktu dia di Solo, mayoritas memilih Gibran. Sekarang kemarin, Pilpres kemarin 2024, 58,8% memilih Prabowo Gibran. Apa Bung nggak? Bung, ini bukan bicara suara kemenangan. Oh, bukan ini kemenangan. Ada suara-suara masyarakat yang harus kita hargai. Menjadi presiden itu, Pilpres itu dilanggar, Bung. Yang mana yang dilanggar? Ya jelas lah, keputusan MK itu ada pamannya. Ya kan? Itu sekarang begini ya sekarang yang mengajukan Gibran atau bukan? Bung, nggak mungkin lagi Gibran mengajukan, pasti disetting. Kan saya udah cerita. Semua nggak. Kalau Bung bilang setting, ya kan, berarti Bung udah salah arah nih. Karena kan nggak ada setting. Yang mengajukan itu 21 pihak, anak-anak muda 8 bulan sebelum Gibran dicalonkan, sebelum putusan MK 90 itu keluar. Itu harus itu dulu, Bung. Gibran waktu Emil Dardak, ya, terus Bupati Lampung Selatan, Wali Kota Padang, terus Almas, dan teman-teman PSI ini mengajukan 8 bulan sebelumnya, Bung. Gibran itu masih wali kota Solo, gitu loh, belum radar. Jadi waktu diajukan gugatan, kami ini masih mendorong Prabowo dan Ganjar. Jadi kalau umpamanya settingan itu diajukannya mendekatin putusan MK, itu saya membenarkan bahwa itu settingan. Tapi kalau saya sudah menjelaskan Bung bahwa 8 bulan sebelumnya itu sudah ada ajukan gugatan dan tidak terkait dengan Uncle Usman atau Paman Usman itu, harusnya logika kita sama-sama bahwa ini tidak ada setting, gitu loh. Iya, karena ada pamannya maka indikasi itu sebuah yang mengajukan siapa, Bung? Kalau mengajukan ada hubungan sama Uncle bisa Usman kita kondisikan itu. Oh, nggak bisa. Itu kan praduga Bung yang nggak punya bukti. Bung harus ini ya, harus punya bukti dulu ya, ini baru bisa bicara. Kalau kita nggak bisa nggak punya bukti, kita bisa menuduh siapapun di Republik ini. Jangan dong, gitu loh. Saya bukan mau soal menuduh, nggak menuduh, Bu. Itu kan prosedur. Jadi, Bung, sorry, kalau waktu Gibran mencalonkan wali kota Solo, kenapa nggak ada yang protes? Ya, Bung, saya nggak masuk ke wilayah politik. Kalau saya waktu itu karena enggak, waktu Gibran mencalonkan wali saya menolak. Sorry. Kalau saya pribadi menolak. Nepotisme atau dipilih aja? Kok bisa nepotisme? Sedangkan berarti gini, Anda tidak fair. Kenapa? Memilih dan dipilih itu adalah hak asasi manusia. Ada etika dan moralitas di dijaga di sini, Bung. Bukan siapapun di Republik ini. Jangan definisi, Bung, lalu membenarkan langkah-langkah itu. Sekarang undang-undang kita melarang tidak, itu aja. Bung, semua tidak mesti melalui undang-undang. Contohnya, ketika kaki saya menghadap kaki Bung, ke hadapan Bung, apakah saya melanggar undang-undang? Tidak ada melanggar undang-undang. Tetapi sekarang saya hidup di negara ini berdasarkan undang-undang, berdasarkan hukum, berdasarkan konstitusi. Gibran punya hak yang sama dengan kita semua untuk dipilih dan memilih. Kalau KKN itu, Bung, ya, saya tahu siapa yang membuat dinasti politik. Ketika Gibran ditetapkan oleh Pak Prabowo, mereka bikin pasang spanduk di jalan-jalan, terus di Car Free Day dibagi-bagi. Ini saya tahu, ini adik-adik ini saya kenal semua, dan yang menyuruh mereka, membayar mereka siapa itu pun saya pun tahu. Jadi isu dinasti politik ini ketika Gibran naik capres. Tapi sebelum waktu Gibran menjadi wali kota Solo, kita kritik, saya menolak tegas waktu itu, Bu, karena akan terjadi konflik interest. Karena bapaknya presiden, anaknya wali kota. Karena ada anggaran, penggunaan anggaran yang akan bisa terjadi konflik interest, Bu. Akan bisa menimbulkan kecemburuan daerah-daerah lain. Berarti Gibran nggak boleh di pemerintahan, dia hanya jadi apa? Betul, Bu. Itu konsekuensi sebuah negara. Nggak bisa? Tidak bisa, Bu. Itu konsekuensi. Dilarang oleh siapa, Bung? Moralitas etika. Moralitas mana? Prinsip-prinsip negara ini dia punya kemampuan yang sama, punya hak, punya tanggung jawab. Secara Bapak selesai, silakan. Undang-undang kita tidak melarang itu, selesai. Bung, ya, memang saya tegaskan. Ketika perjuangan reformasi kami, memang kami mengalami kegagalan dalam menyusun definisi nepotisme ini. Makanya
ketidak ada kepastian Ya udah, hukum jadi ini. gini, besok Bung gimana caranya rubahlah undang-undang itu. Itu aja. Pasti. Ya silakan. Tetapi harus diberi pelajaran dulu. Oh nggak bisa. Kepada Gibran ini. Bung tidak bahwa menghargai ini tidak benar dalam negara. juta orang yang memilih Prabowo Gibran. Itu aja. Berarti nggak fair di sini. Fair sekali. Ini menjaga nurani bangsa. Nggak dong. Kita tuh tidak boleh terjebak selalu mencari pembenaran. Kebenaran itu hakiki, Bu. Kebenaran ini kan kita hidup bernegara berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan daripada Asumsi saya. asumsi Bung Hasnil gitu loh, secara pribadi. Saya nanti bisa berasumsi sendiri, Bung Irjen berasumsi sendiri, kacau negara ini. Begini, memang benar kita mengakui kelemahan reformasi itu tidak menetapkan secara rizik, secara pasti definisi nepotisme. Ya. Bagaimana itu dilarang, bagaimana itu diperbolehkan. Memang saya akui. Tetapi suara ini akan terus mengaung, Bu. Ya, silakan aja, nggak ada masalah, Bu. Kenapa? Gini, Ini bukti kehadiran Gibran sebagai wakil presiden sekarang, sebagai bukti nepotisme itu nyata ada di negara ini. jadi gini Bung Hasnil, kalau memang kan Pak Prabowo dan kita semua, ya kan, saya bilang tadi mau merangkul, mau kolaborasi, makanya semua pihak diambil. Tapi sabar dulu. Ya. Tapi kalau Bung Hasil yang mempunyai pendirian beda, ya silakan dalam alam demokrasi. Kita oke-oke aja. Ya kan begitu. Makanya nanti rakyat yang menentukan. Iya. Ya. Apakah DPR hatinya tidak diingkari, nuraninya tidak diingkari. Kalau nuraninya tidak diingkari, dia berani melakukan sidang. Karena Gibran ini secara masuknya, secara pertama awal mencapres itu sudah cacat secara konstitusi. Ini termasuk Oh sorry, perbuatan. saya benarkan. Tunggu Tidak sebentar. ada cacat. Enggak, Bung. Itu Karena kontroversi, Bung. Kontroversi. Kecuali itu. Gini, karena itu udah putusan MK 90 Iya, itu udah kontroversi. final and binding. Di situ berbunyi. Siapapun di Republik ini tidak bisa membantah Di itu. putusan MK itu berbunyi melanggar moralitas dan etika. Udah bunyinya situ. Ini kontroversi. Karena kontroversi, anggota DPR bisa melakukan sidang pemakzulan Gibran. Apabila anggota DPR MPR ini tidak mau melakukan sidang pemakzulan Gibran, solusinya people power, Bu. Kedua, kalau enggak, keikhlasan hati Jokowi menyuruh anaknya mundur. Itu lebih lego, lebih gentleman, lebih berjiwa besar, dan sebuah sikap kenegarawanan. Ini yang kita tunggu dari Jokowi ini. Dan para relawan-relawannya lego juga. Bukan relawannya, Bung. 96 juta rakyat Indonesia yang memilih Prabowo Gibran. Jadi Pak Jokowi pun tidak bisa mengintervensi itu. Bu, saya yakinkan. Karena ini walaupun konflik beliau ini berkepanjangan. Kata Bu, kita ini maju ke depan nih. nggak ada Karena konflik. ini Gini loh, ya kita belum survei berapa sih yang masih residu pemilu ini masih istilahnya masih patati. Itu hanya kecil, Bung. Ya. Bung, gini, Gitu loh. jangan semua semata itu dianggap residu. Begini, Bung. Dalam pemenangan Prabowo Gibran kemarin, meskipun banyak protes dan protes itu gagal di MK, gagal dibuktikan. Yang saya maksud di sini adalah moralitas dan etika. Ini prinsip-prinsip bernegara yang maju, yang berkeadilan dan berkesetaraan. Di situ prinsipnya, Bung. Prinsip ini yang dilanggar. Memang secara hukum ini belum final atau belum ditetapkan sebagai sebuah ketentuan hukum. Benar, saya akui. Maka relawan-relawan Jokowi, relawan-relawan Gibran membenarkan kehadiran Gibran itu sah kalian membenarkan karena benar tidak ada undang-undang secara undang-undang, tetapi secara moral, secara etika, kalau dia cinta bangsa ini, cinta negara ini, dia mau cepat keluar dari konflik berkepanjangan ini, maka dia memohon kepada Jokowi, Pak Jokowi, suruh sajalah Gibran mundur. Tidak apa-apa, demi bangsa kita. Dia umur masih muda, masih bisa kita kader, masih bisa kita besarkan nantinya. Terus maksudnya di kader dibesarkan untuk apa? Oleh Jokowi nanti. Untuk menjadi presiden ke depan. Loh, Anda bilang tadi nggak boleh tadi dinasti politik. Gimana? Yang salah. Ini kontradiksi, Abang. Jokowi itu haram melakukan haram dia melakukan mendorong anak jadi wakil presiden waktu itu karena dia masih berkuasa, bukan nanti ke depan. Kalau setelah dia habis berkuasa, silahkan dong. Mau jadi Tuhan pun silahkan kalau dia mampu. Gini. Jadi begini, Bung. Kenapa tuh diharamkan? Kekuasaan itu super power, Bung. Super pool. Dia bisa menggerakkan infrastruktur atau aparatur yang dimilikinya. Siapa Mas Gibran? Jokowinya. Jokowi udah rakyat biasa, Pak Jokowi. Waktu capres, Bung. Waktu pilpres, bukan sekarang. Intervensi di mana? Abang udah punya bukti Pak Jokowi Bung, melanggar konstitusi. itu bukan isu. Sebentar. Parcok itu
Bukan isu sembarangan tuh, Bung. Udah Bapak Jokowi melakukan pelanggaran konstitusi atau melakukan abuse of power. Ada nggak buktinya? Parcok itu Anda begini, anggapan Bung Hasnil ya kan, ataupun hayalan Bung Hasnil ini harus diejawantakan dalam bentuk bukti. Gitu loh, sama seperti kayak kita di pengadilan. Kalau saya bilang, oh saya mimpi Anda berselingkuh dengan si A, tapi nggak punya bukti, apa bisa di pengadilan kita ngomong begitu? Negara kita. Karena itulah, Bang, kekuasaan itu sangat full power, sangat kuat dayanya. Mereka bisa merancang secara sistematis, mengelabui semuanya, manipulasi semuanya. Ya, itu memang kan prediksi makanya dan kembali ke hayalan hati nurani, Bang Hasnil, kembali ke hati gitu loh. nurani. Jadi kalau saya, Bung, sebagai orang hukum juga, ya kan, sebagai warga negara, kita hidup berdasarkan konstitusi dan undang-undang kita, gitu loh. Bukan berdasarkan asumsi saya. Karena asumsi saya dengan asumsi Bung, dengan asumsi Ade Irjan, bisa salah, bisa benar. Kalau berdasarkan konstitusi dan hukum, udah pasti fix.